What? Arneta yang sedang duduk di dalam kamarnya menunggu balasan chat dari sang kakak tiba-tiba terkejut ketika mendapat chat sebuah share location dari nomor tersebut. Dalam benak garis itu, tumben ia baru tahu jika sang kakak hobi ke klub malam, yang selama ini ia ketahui adalah seorang workaholic. Apakah yang terjadi kepada sang kakak? Ya, batin Neta saat ini berkecamuk, menebak-nebak apa maksud pria itu mengirimnya lokasi tempatnya berada. Dan tanpa kata-kata apapun, ia yang membuat Neta masih berpikir hingga saat ini. Jantung Neta berdetak kencang, tubuhnya merinding seakan merasakan sesuatu yang sedang terjadi kepada Eka. Garis itu pun beranjak dari duduknya, sempat melihat ke tubuhnya sendiri. Bukan Neta namanya, jika sebelum keluar rumah harus memperhatikan penampilan dalam kondisi urgen seperti ini. Maka karena ia tak lagi memperdulikan, maka hanya bermodalkan cardingan menutup tubuh bagian atasnya agar terlapis. Dan bawahannya pun meski memakai lingerie, namun masih tetap memakai housepan. Ia pun bergegas meninggalkan rumah menuju ke tempat sang kakak berada. Tak ada keceriaan di dalam kabin mobil. Tak ada suara musik seperti biasanya, hanya suara ruangan knalpot. Di luar mengiringi perjalanan Neta dengan kecepatan tinggi menuju ke sebuah klub sesuai chat yang ia dapatkan dari Eka. Berulang kali Neta menarik nafas panjang, bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi kepada sang kakak yang begitu ia cintai. Dan masih berharap tak terjadi apa-apa. Neta tak akan khawatir seperti ini jika ia berada di samping kakak. Dan modal berbagai bela diri yang ia kuasai sejak kecil, maka dengan mudah ia akan membantu sang kakak jika saja ada orang lain yang berniat jahat kepadanya. Apalagi klub yang akan ia datangi, semua penjaga di sana pun cukup mengenalnya. Ya iyalah, bukan Neta namanya jika tak pernah buat owner di klub malam. Semua selalu awalnya karena sama para laki-laki hidung belang. Maka Neta pun akan membuat pelajaran kepada mereka. Minimal sebuah menta akan bersarang ke wajah mereka. Masih fokus ke jalan, Neta mencoba menghubungi nomor Eka. Namun hingga saat ini masih saja tak dijawab panggilannya. Hal itu makin membuat Neta khawatir berat terjadi apa-apa dengan Eka. Kak Ar, jangan bikin Neta jadi gila kayak gini ya. Gumam Neta makin menekan pedal gasnya. Tentu saja, kecepatan mobilnya sangat kencang. Secara Neta saat ini mengendarai Lamborghini milik sang kakak. Karena hanya mobil inilah yang letak parkirnya paling di depan dan paling mudah mengeluarkannya dari garasi mobilnya tadi. Ya, Neta telah tiba dan ia memakir mobilnya dengan posisi tak beraturan. Lalu ia bergegas keluar dari mobil dan sesaat melirik salah satu motor yang paling mencolok terparkir di parkiran. Ya, itu motor milik sang kakak. Tumben pakai motor. Neta bergumam sesaat, kemudian melangkah dengan cepat menuju ke pintu masuk klub. Semua penjaga yang melihat kedatangan gadis itu pun langsung menarik nafas dalam-dalam. Neta yang mengetahui para penjaga mencoba menahannya, ia pun hanya geleng-geleng kepala. Stop, non Neta, kata salah satu penjaga sambil membentangkan kedua tangannya di hadapan gadis itu. Tenang, gue sedang gak berminat buat owner di dalam. Kata Neta, gue hanya penyari seseorang. Itu sama saja mau nyari keributan atu non Neta. Ah, kalian khawatir amat sih. Sudah, lo orang temani gue masuk di dalam, kata Neta. Lagian mana pernah gue ke klub hanya berpenampilan pembantu kayak gini sih. Semua penjaga tersenyum ketika melihat penampilan Neta malam ini tidak seperti biasanya. Sangatlah sederhana yang mereka lihat. Maka, janji ya non, malam ini jangan dulu ya nyari lawan. Iye, gue janji. Udah buruan, bantuin gue nyari seseorang. Emang nonnya nyari siapa? Elah, banyak nanya. Mau bantuin apa kagak nih? Tanya Neta menatap satu persatu penjaga. Iya deh, yuk kita bantuin non Neta nyari orang yang ia maksud. Maka Neta pun beserta 3 penjaga masuk ke dalam ruangan. Langsung disambut oleh suasana hingga
hingar bingar, beserta suara musik DJ yang bergema di ruangan. Neta sepertinya tak ingin berlama-lama di tempat ini, maka ia pun sesaat menghentikan langkahnya kemudian menoleh ke para penjaga. Tahu nggak cowok yang naik moge di depan? Tanya Neta. Oh dia, iya, tadi sempat titip pesan ke saya non, dijagain motornya di depan. Nah, orangnya mana? Tanya Neta sambil matanya melihat ke sekeliling ruangan. Bentar non, salah satu penjaga pun berjalan meninggalkan mereka. Mereka tak sabar, Neta pun mengikuti penjaga itu mencari sang kakak. Setelah berputar-putar sekeliling ruangan, maka di bagian sudut lantai kedua, tampak dari kejauhan seseorang sedang bersandar di sofa. Itu mungkin non orangnya. Sontak, Neta menoleh dan menatap sosok pria di tempat itu. Neta terpaku, tubuhnya bergetar saat mengetahui sang kakak dalam kondisi telah tak sadarkan diri. Bersandar di sofa, dengan 3 botol minuman di atas meja yang Neta ketahui mempunyai kadar alkohol yang lumayan tinggi. Kepalanya pun bergeleng-geleng, lalu ia pun sesaat menoleh kepada para penjaga yang masih berdiri di dekatnya. Sudah, kalian cukup menemani gue sampai di sini, kata Neta. Tapi non, dia kakak gue kok. Mendengar itu, tentu saja ketiga penjaga itu pun akhirnya mengangguk dan lega karena malam ini mereka tak lagi susah payah melerai keributan yang dibuat gadis itu. Jadi kami tinggal nih non. Tunggu. Neta mengeluarkan beberapa lembar uang 100.000 lalu memberikan ketiga penjaga itu. Nih buat kalian. Hitung-hitung udah bantu gue nyariin si doi. Waduh. Thanks ya non. Salah satu penjaga tentu tanpa basa-basi langsung menerima uang dari Neta. Kami tinggal ya non. Saat sepeninggalan para penjaga, Neta pun sesaat menarik nafasnya dalam-dalam dan merasa sedih melihat kondisi sang kakak seperti itu. Ia pun melangkah pelan menuju ke pria itu. Begitu tiba, Neta berdiri menatap wajah Eka yang telah tertidur. Kak kakak kenapa? Gumam Neta dengan wajahnya yang telah berubah sendu. Tak ada jawaban. Neta duduk di samping Eka, melihat ke seliling. Lalu kembali menatap wajah Eka dari samping. Tampak gadis itu pun berkaca-kaca dan dadanya terasa sakit. Karena ia berpikir jika bukan masalah cinta, gak mungkin sang kakak seperti ini. Mabuk-mabukan di klub sampai tak sadarkan diri. Bukan Eka banget menurut Neta. Oke guys, terima kasih telah baca novel-novel kami dan jangan lupa like and subscribe channel kami agar kami tetap semangat mengupload novel-novel berikutnya. Jangan lupa bahagia.